Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Josie Amelia. Saya berasal dari kelas 10 TIPL 3. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu K3 listrik. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu listrik? Listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan elektron yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yuk kita bahas apa itu K3 listrik. Dalam K3 listrik ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada tujuan K3 listrik. Tujuan K3 listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada menjamin kehandalan instalasi listrik sesuai tujuan penggunaannya. Yang kedua ada memahami bentuk bahaya listrik. Dan yang ketiga ada mencegah timbulnya bahaya akibat listrik, yaitu ada bahaya secara langsung, bahaya secara tidak langsung, dan bahaya kebakaran. Yang kedua ada bahaya listrik. Bahaya listrik dapat terjadi akibat arus atau tegangan listrik yang tidak tampak, tidak berbau, tidak berbunyi, dapat dirasakan, dan dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga ada pengertian-pengertian. Yang pertama ada pengertian instalasi listrik, yaitu instalasi mulai dari pembangkit, tenaga, sampai titik penggunaan akhir. Yang kedua ada pengertian peralatan listrik, yaitu setiap alat pemakai listrik. Dan yang ketiga ada pengertian perlengkapan listrik, yaitu komponen yang diperlukan pada jaringan instalasi. Yang keempat ada alat-alat kerja tangan yang menggunakan motor listrik. Yang pertama ada pompa celup, yang kedua ada gerinda, yang ketiga ada mesin bobok, yang keempat ada jet washer pump, yang kelima ada travolas, yang keenam ada solder, dan lain-lain. Yang kelima ada perlengkapan listrik. Yang pertama ada meter test, yang kedua ada multitester, yang ketiga ada test pen, yang keempat ada kabel, yang kelima ada isolasi, yang keenam ada steker atau soket, yang ketujuh ada kotak kontak, dan lain-lain. Yang keenam adalah tips cara penyambungan kabel yang aman. Yang pertama yaitu persiapkan alat bantu, yang kedua yaitu bekerja tidak dalam kondisi bertegangan, yang ketiga perhatikan jenis kabel, yang keempat cara penyambungan, dan yang kelima isolasi penyambungan. Yang ketujuh ada bahan-bahan yang berhubungan dengan arus listrik. Yang pertama yaitu bersifat konduktor, yaitu suatu bahan yang mudah mengalirkan arus listrik jika dihubungkan dengan sumber tegangan. Contohnya ada emas, tembaga, besi, dan lain-lain. Yang kedua adalah bersifat isolator, yaitu suatu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, seperti kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah bersifat semikonduktor, yaitu bahan-bahan yang pada kondisi tertentu bersifat isolator dan pada kondisi lain bersifat konduktor. Contohnya adalah silikon. Yang kesembilan ada electrical hazard atau arus kejut listrik. Electrical hazard dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada efek thermal atau suhu berlebihan, dan yang kedua ada efek medan listrik dan medan magnet. Yang ke-11 ada efek sengatan listrik. Efek sengatan listrik dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada kategori aman, dan yang kedua ada kategori berbahaya. Sekarang yuk kita simak yang ada dalam kategori aman. Besar arus 1 mA atau kurang, tidak ada akibat atau tidak terasa. Besar arus 1 sampai 8 mA, sengatan terasa tetapi tidak sakit dan tidak mengganggu kesadaran. Besar arus 8 sampai 15 mA, sengatan terasa sakit tetapi masih bisa melepaskan diri dan kesadaran tidak hilang. Sekarang yuk kita simak yang ada dalam kategori berbahaya. Besar arus 15 sampai 20 mA, sengatan sakit
kesadaran hilang dan tidak bisa melepaskan diri. Besar arus 20-50 MA, kesakitan, susah bernapas, terjadi kontraksi pada otot dan kesadaran hilang. Besar arus 100-200 MA, kondisi mematikan dan susah ditolong. Besar arus 200 MA atau lebih, terbakar dan jantung berhenti berdetak. Dan yang ke-12 ada bahaya kejut listrik. T 1,0, 0,8, 0,6, 0,4, 0,3, dan 0,2 detik. E 90, 100, 110, 125, 140, dan 200 volt. Dan I 120, 200, 220, 280, 330, dan 400 MA. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Dah semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.